Ito gue. Kalau ada ibu apa disuruh pisah,
Assalamualaikum, sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di Tugu Monas, yang mana di sini ada aksi bela Al-Quran, yaitu merespon aksi salah seorang atau beberapa orang di Swedia setelah Idul Adha kemarin. Mereka melakukan aksi pembakaran Al-Quran dan juga pelecehan terhadap Al-Quran. Karena itu pada hari ini kita merespon dengan melakukan aksi, yaitu aksi mengecam perbuatan mereka, dan juga kita melakukan aksi membaca Al-Quran berjamaah, juga aksi mengajak kaum muslimin semua untuk sama-sama mengecam perbuatan mereka yang menghina Al-Quran dan melecehkan Al-Quran, dan juga mengajak kaum muslimin untuk bersatu agar Al-Quran yang merupakan kitab suci kita semua, kaum muslimin, agar bisa kita amalkan, kita praktekkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saksikan saudara-saudara kita yang melakukan aksi berupa duduk sambil membaca Al-Quran, dan juga ada yang melakukan aksi yaitu dengan tanda tangan mengecam perbuatan mereka yang melecehkan dan menistakan Al-Quran, dan kita berusaha untuk mendukung Al-Quran, terutama dalam membacanya dan juga mempraktekkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu pembukaan dari kami. Nah, nanti kita saksikan video-videonya. Terima kasih. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kami ingin meminta pendapat dari salah seorang yang ikut aksi, yaitu Ustadz Ninta Sidik. Bagaimana pendapat beliau terhadap aksi penodaan dan penistaan Al-Quran di Swedia? Ya, terima kasih untuk Riasa TV Depok, bahwa penistaan yang dilakukan oleh warga Swedia, yang tepatnya kalau tidak salah di kota Stockholm, ya, dan itu bagi kita kaum muslimin bisa jadi penistaan itu berakibat positif bagi kita. Karena apa? Seluruh saudara-saudara kita muslim dunia akan bangkit, ikut mengecam, bahkan mungkin mengambil tindakan, menyeru kepada pemerintah Swedia untuk mengambil tindakan tegas terhadap warganya yang telah melakukan penistaan kitab suci Al-Quran agama Islam kita. Kemudian juga kita di sini mengadakan aksi, khususnya Jamaah Muslimin 10 ya, mengadakan aksi memuliakan Al-Quran, yaitu dengan
kita setelah aksi tadi, orasi tadi, kini saudara-saudara kita mengadakan atau membaca Al-Quran bersama-sama, khususnya di patung kuda Monas ini. Dan mudah-mudahan ini membangkitkan juga saudara-saudara kita, khususnya di Indonesia, bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita junjung tinggi, kita muliakan. Barang siapa yang mau merusaknya, merendahkannya, kita terpanggil untuk memuliakannya. Dan juga ini adalah ajang kita untuk bersatu, bangkit, bahwa Islam itu satu, baik internal Indonesia maupun internasional dunia. Mudah-mudahan ini jadi kebangkitan umat Islam untuk bersatu, mempertahankan kitab suci Al-Quran kita, bahwa itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita turut ikut menjaganya. Terima kasih, segitu saja pendapat dari saya. Terima kasih pendapat dari Ustadz Minta yang tadi disampaikan bahwa kita harus mensupport ya aksi ini dengan khususnya dalam diri kita sendiri dan dari kaum muslimin, dan dampaknya terhadap kaum muslimin adalah kaum muslimin menjadi lebih bersatu, dan juga kita khususnya pemerintah Indonesia diharapkan turut mengecam perbuatan ini dan juga mengecam kepada pemerintah Swedia yang sepertinya membiarkan aksi ini, sehingga aksi ini bisa terjadi dan tidak ada penolakan dari otoritas atau keamanan di sana. Semoga pemerintah Indonesia bisa turut mengecam aksi ini. Mungkin itu saja dari kami. Cukup sekian. Terima kasih. Sahabat Resa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang bertemu dengan salah seorang muslimat, meminta pendapatnya tentang aksi pembakaran Al-Quran atau penistaan Al-Quran di Swedia. Bagaimana pendapat Mbak tentang pembakaran Al-Quran di Swedia? Kami sangat melaknat ya, karena itu adalah kitab suci kami, yang dimana itu adalah prinsip yang harus kami pegang. Jika kami membiarkan pembakaran, artinya kami membiarkan keburukan itu terjadi. Karena kitab Al-Quran adalah prinsip hidup kami yang harus kami jaga. Jika kami diam dan tidak bersuara, tidak membela, maka setiap orang akan berani menginjak-injak kitab suci kami. Kemudian bagaimana pendapat tentang pemerintah Swedia yang sepertinya membiarkan aksi ini terjadi sehingga bisa terlaksana pembakaran dan penistaan Al-Quran di sana? Iya, kami berusaha menyuarakannya lewat aksi ini agar pemerintah dapat menyampaikan suara kami melalui kedutaan besar. Demikian. Terima kasih, Mbak siapa? Alfi. Mbak Alfi atas pendapatnya tentang semoga Allah mempersatukan kaum muslimin untuk bisa sama-sama mengecam penistaan Al-Quran dimanapun, dan juga semoga kaum muslimin bisa bersatu. Amin. Di dunia, di Indonesia dan di dunia. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sahabat Resa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang ingin menanyakan pendapat tentang aksi penistaan Al-Quran di Swedia dengan Ustadz Marian.
Bagaimana Ustadz pendapat Ustadz tentang aksi pembakaran Al-Quran atau penistaan Al-Quran di Swedia kemarin? Ya, bagi kami sebagai Muslim, penistaan terhadap Al-Quran itu sama dengan penistaan kepada kemanusiaan. Di peradaban yang konon maju ini justru mereka orang-orang yang katanya beradab, tapi justru mereka menistakan apa-apa yang dimuliakan oleh saudara sesama manusia. Tentu ini hal yang semestinya terjadi, tapi ternyata mereka menunjukkan peradaban rendah. Dan dengan penistaan Al-Quran dilakukan oleh mereka, bahkan di negaranya yang katanya justru mendukung kemanusiaan, justru jika mereka tidak menyadari bahwa itu hal yang buruk, maka mereka akan terpuruk. Oleh karenanya kami sebagai Muslim yang memuliakan Al-Quran, dan Al-Quran memuliakan manusia, bahkan alam semesta, justru tidak akan pudar dan tidak akan pernah terjadi hal-hal yang justru akan menjadi nista. Justru insya Allah dengan Al-Quran ini Islam dan kemanusiaan akan makin baik, insya Allah. Kemudian bagaimana pendapat tentang sepertinya pemerintah Swedia membiarkan aksi ini terjadi sehingga terjadilah pembakaran Al-Quran, dan sehingga istilahnya manusia kaum muslimin di dunia jadi kaget atau tergerak gitu untuk meresponnya. Tentu Swedia, ya, para pemerintahannya atau para pengambil kebijakan, jika tidak merubah aturan atau undang-undang, ya, kebebasan yang justru kebablasan, maka akan terjadi keterpurukan, ya. Dan justru yang demikian itu kebebasan yang akan merugikan, lambat laun justru Swedia akan terpuruk dan akan terjun, ya, kepada peradaban yang justru bukan kemanusiaan, tapi peradaban yang jatuh kepada kenistaan, yaitu lebih rendah daripada hewan. Terima kasih Pak Ustadz atas pendapat dari terjadinya penistaan Al-Quran di Swedia. Memang kita sebagai kaum muslimin yang ada di Indonesia harus mengikuti jalur-jalur yang ditentukan untuk meresponnya, karena posisi kita di sini yaitu kita melalui jalur pemerintah Indonesia untuk agar ikut mengecam penistaan Al-Quran yang terjadi di Swedia. Semoga Allah melindungi kita semua, baik itu muslimin yang di Swedia maupun muslimin yang di Indonesia, sehingga hal-hal yang demikian ke depannya tidak akan terjadi lagi. Demikian. Terima kasih. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا Assalamualaikum muslimin, jaga kita kepada kesempatan ini telah menunaikan amanah yang diberikan kepada kita untuk membela kemuliaan Al-Quran, mengecap penistaan Al-Quran. Semoga segala gabung dulu Pak Ahmad di situ, dana waktu dan tenaga yang kita luangkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk memberikan wejangan pada kesempatan kali ini. Nanti setelah ini baru kepada Haji Amal untuk memberikan wejangan juga. Jadi kalau Hero, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saudara-saudara hadir di daerah Monas, daerah Ring 1. Kenapa saudara-saudara hadir pada pagi hari ini? Pertama, saya sampaikan bahwa baru-baru ini kita melihat baik di video maupun di berita-berita lainnya telah terjadi penistaan Al-Quran oleh kebijakan pemerintah dan masyarakat yang menyalahi hak-hak asasi manusia di Swedia. Kehadiran saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini adalah sebagai reaksi terhadap kejadian pembakaran, penendangan Al-Quran di Swedia, dan itu disetujui oleh pemerintah Saudi Arabia. Kita tidak bisa menerima itu. Pemerintah Amerika Serikat pun tidak setuju dengan tindakan itu. Pemerintah yang dipimpin oleh Putin pun tidak setuju dengan tindakan itu. Sebab itu dianggap tindakan kriminal. Nah, kita sebagai mayoritas Muslim yang ada di sini, kita tidak bisa tinggal diam. Dan bila perlu kita besok kita datangi kedutaan besar Swedia untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang Allahu Akbar. Besok saja kita hari Selasa besok kita akan berdemo menyatakan aspirasi kita. Kita tidak kebijakan pemerintah Saudi, pemerintah Swedia. Hari ini kita hadir sebagai reaksi kita terhadap yang terjadi di Swedia. Kalau tidak hadir pada pagi hari ini, berarti kita terjadi pembiaran terhadap penistaan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, kehadiran kita pada pagi hari ini sebagai bentuk ketidaksukaan kita, ketidakadilan pemerintah Swedia yang harus kita lawan. Kita tidak bisa diam. Kita bersama negara-negara OKI yang akan bersidang dalam waktu dekat ini, dan kita bersama-sama umat Islam lainnya untuk bisa menolak kebijakan-kebijakan yang melanggar hak asasi manusia di Swedia tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, kehadiran saudara-saudara pada pagi hari ini akan dicatat sebagai amal ibadah kita, sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita akan masuk surga kalau saudara-saudara mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saya ingin menyampaikan dua hadis, ya. Tapi yang pertama saya sampaikan salam dari Imam Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Jadi sebaik-baik kita manusia sebenarnya di bumi Allah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk. Kemudian yang kedua, saya sampaikan hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, di antara manusia itu ada beberapa yang menjadi keluarga Allah. Kita semua ingin jadi keluarga Allah? Nah, kemudian sahabat cerdas sekali. Siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, adalah keluarga Allah, ahli Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, pada hari ini Jakarta khususnya di tempat ini bergetar karena kita semua sudah membaca kalamullah. Nah, kita junjung tinggi. Oleh karena itu dibiasakan para ikhwan akhwat jangan malu membawa mushaf Al-Quran. Setuju? Jangan malu. Ketika mereka kemana-mana bawa Injil, mohon maaf bawa yang lain, nah, sebagai bukti kecintaannya, masa kita malu membawa kitab kita sendiri? Setuju ya? Nah, oleh karena itu, pada hari ini, ya, sekali lagi, Imam sangat mengapresiasi acara ini. Ya.
Insya Allah nanti ada lanjutan-lanjutan ya. Sekali lagi, siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah? Semuanya ingin menjadi keluarga Allah, setuju? Pada hari ini Allah mencatat kita yang berada di sini insya Allah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita semua yang hadir dalam kesempatan ini juga menjadi keluarga Allah. Tetapi syaratnya orang yang mencintai Al-Quran. Ya. Oleh sekali lagi, mudah-mudahan acara ini Allah meridhoi kita semua dan luruskan niat kita sejak berangkat sampai pulang. Ya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kembali ke rumah masing-masing, tetap membawa mushaf Al-Quran dan jangan lupa minimal 1 juz 1 hari. Oleh karena itu yang belum masuk ODKK, Imam sangat mengharapkan masuk ODKK biar terkontrol ya, tiap hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Angkat Al-Quran setinggi-tingginya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kami muliakan para ikhwan semua, pada hari ini kita berdiri di sini dalam rangka membela Al-Quran, mengecam yang menistakan Al-Quran. Di Jakarta, ikon Indonesia di depan Monas, kita berseru kepada pemerintah Swedia, hendaknya engkau berkaca melihat Indonesia yang sangat menghargai Al-Quran. Allahu Akbar. Pemerintah Swedia, pemerintah Saudi sudah mengecam, Amerika mengecam, Putin mengecam, Menteri Luar Negeri Indonesia mewakili Jokowi sudah mengecam Swedia. Umat Islam Indonesia, alhamdulillah, kita representasi umat Islam di Indonesia mewakili bangsa Indonesia yang Muslim mengecam pelecehan, penistaan kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan Swedia harus belajar banyak kepada Indonesia. Swedia harus berpikir panjang. Seluruh dunia akan memusuhi dia, menjadi common enemy ya. Karena seluruh dunia mengecam tindakan, meskipun dia atas nama kesenian, atas nama kebebasan ekspresi. Kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Seperti antum, Anda sedang tidur, antum berhak hidup tenang, tidur tenang. Tetapi apabila tetangga Anda menyetel musik rock atau dangdut sekuat-kuatnya, itu adalah kebebasan yang tidak benar. Oleh karena itu, kami mendukung Universal Declaration of Human Rights 1948 yang menyatakan di angka 8 bahwa kebebasan beragama adalah hak yang paling asasi, yang paling esensi. Oleh karena itu, Al-Quran adalah ikon umat Islam. Apabila dilecehkan, maka seluruh dunia akan mengecamnya. Demikian, mudah-mudahan Swedia akan segera menyadari ini dan kita Indonesia dalam keadaan aman. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, amankanlah negeri ini ya Allah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu Ya Allah, dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu, hancurkan orang-orang yang menistakan Al-Quran sampai dia taubat kepadamu. Ya Allah, semoga si Salva Namid segera taubat. Kalau tidak segera taubat,
Engkau beri pelajaran ya Allah. Allahumma arhamna Quran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم فانهم مظلومون يا ذا الجلال والاكرام يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. Mohon maaf kepada aparat dan semuanya. Ini bukan demo, ini hanya menyatakan ekspresi seperti dimaksud pasal 28 Undang-Undang Konstitusi dan adalah dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi menjaga ketertiban dunia sebagaimana dimaksud dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mabak. Pisang kepok dari Bekasi. Sendal swallow baru saja dibeli. Riasa Depok hari ini ikut aksi. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Riasa Depok, Allahu Akbar. Yes, yes, yes.